Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Zaman dulu mah, zaman 42 dan seterusnya itu Indonesia belum merdeka. Merdeka kata siapa? Cilegon mah sudah merdeka sejak dulu, sejak ada kerajaan Purba sampai berdirinya kerajaan Banten. Dan Cilegon pada waktu itu telah memiliki pelabuhan Merak, ya kan? Pelabuhan penyeberangan Merak itu dulu yang membangun pertama kali itu adalah siapa? Adalah Kesultanan Banten. Belanda masa terusnya kemudian itu ya. Wal tamuna qaddamat ligat. Sebagai untuk perkembangan kemajuan ligat masa yang akan datang. Bahwa Cilegon ini setelah pada tahun 1942 kedatangan Jepang datang ke sini itu juga tujuannya untuk apa? Untuk mengusir Belanda. Tetapi tertarik dengan Indonesia. Tertarik sehingga kemudian menduduki Indonesia. Ini pun antara lain terjadi perang di Laut Jawa atau di area Selat Sunda. Dari Anyar, Cilegon, Merak, Bojonegoro sampai ke sana itu pernah terjadi pertempuran antara Belanda dengan Jepang yang sebelumnya geger Cilegon nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang 1850, 1888 dan ini yang menyebabkan orang Cilegon kehilangan para tokoh dan kiai. Bayangkan tokoh masyarakat Krenceng, tokoh masyarakat Putih, tokoh masyarakat Jombang, tokoh masyarakat Ketilang dan kampung Grogol, terus kampung Gesing dan sebagainya itu termasuk Kependilan itu dan kampung Tratu ditangkap oleh Belanda. Bahkan yang melawan itu dibunuh, ditangkap dan dibuang ke berbagai macam daerah seluruh Indonesia. Sejak 1888 itu masyarakat Cilegon kehilangan tokoh. Tetapi kemudian pada tahun 1962 atas kebijakan Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, kerjasama dengan Rusia yang ditandatangani pada tanggal 14 September tahun 1956 kerjasama dengan Uni Soviet atau Rusia untuk membangun salah satunya pabrik baja yang dulu namanya Trikora, sekarang Makawit itu. Yang kemudian pada tahun 1965 terjadi Gestapo. Kenapa? Kita tahu bahwa Rusia itu adalah ideologinya adalah ideologi komunis. Indonesia ideologinya ideologi Pancasila. Ini barangkali yang menyebabkan terjadinya salah satu perlawanan gerakan G30S September, perang lagi. Itu tahun 65. Sehingga tahun 65 sampai 1967 kemudian dihentikan sementara, baru bahwa 1967 itu terjadi pergantian pucuk pimpinan negara dari Bapak Insinyur Soekarno ke Bapak Presiden Soeharto yang kita kenal ada peristiwa Super Semar. Baru 1967 sampai 1970 pembangunan pabrik baja, hasil pekerjaan itu dikaji ulang dan kemudian pada tanggal 31 Agustus ditetapkan bahwa pabrik baja dilanjutkan dengan menetapkan setelah dikeluarkannya PP 35 nomor 31 ya, PP nomor 35 tanggal 31 Agustus 1970 bahwa pabrik baja itu harus dikerjakan tetapi dengan nama pabrik baja PT Krakatau Steel. Tahun 73 kemudian pabrik baja itu perluas, makanya orang tuanya Pak Ismat, keluarganya Pak Ismat, kampungnya Pak Ismat termasuk kampung saya juga digusur dipindah. Inilah yang disebut kemudian kampung resettlement atau penataan perkampungan baru. Berapa kampung yang dipindah itu? Itu jumlahnya lebih daripada 50 kampung. Berapa wilayah kelurahan yang dibebaskan itu? Yang dibebaskan untuk perluasan pabrik baja 11 wilayah kelurahan. Ada di buku kita ini 11 wilayah kelurahan. Berapa kelurahan yang dibebaskan untuk penempatan resettlement, pemindahan pembangunan perkampungan baru? 9 wilayah kelurahan. Jadi kecamatan Pulau Merak dan kecamatan Cilegon, sebagian kedua wilayah ini dibebaskan dalam rangka mendukung
program pemerintah merubah perkembangan ekonomi dalam rangka menyambut hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan negara-negara maju. Kalau pabrik baja itu merupakan salah satu ciri dan persyaratan negara maju dan berkembang. Namun yang perlu kita perhatikan bersama bahwa kemajuan teknologi industri yang sekarang ini tujuannya adalah untuk pembangunan BUMN, badan usaha milik negara. Sayang kalau kita lihat itu sepertinya pertumbuhan industri ekonomi di Cilegon ini tidak sebanding dengan pertumbuhan pendidikan dan SDM sumber daya manusianya ini. Saya lihat, maaf ini sepertinya tertinggal jauh, sehingga kemudian pabrik-pabrik itu mengambil tenaga kerja dari luar Cilegon. Ini harus kita sadari. Barangkali mungkin karena tenaga didiknya, atau laboratoriumnya, alat prakteknya dan sebagainya. Tetapi saya yakin ini bisa dikerjasamakan dengan industri. Ini hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai kenapa kami menulis buku ini. Karena saya khawatir, ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak cucu kita tidak paham dengan kampung kita. Makanya sering saya itu menulis dalam menyebarkan kata-kata kalimat Cilegon adalah rumah kita, Cilegon rumah kita. Ini penting kita pahamkan terus pada anak-anak kita supaya kita yang membangun, kita yang punya Cilegon, kita juga yang masuk membangun. Demikian, nanti silakan kita diskusi sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.